Pemirsa, api membakar habis 4 rumah toko di Balikpapan, Kalimantan Timur. 2 korban ditemukan dalam keadaan berpelukan. Stasiun relay IB07 melaporkan langsung dari kawasan KM 1,5 Balikpapan Utara. Informasi kebakaran A1 meluncur. Sebanyak 4 rumah toko di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 2 Balikpapan, Kalimantan Timur habis dilalap si jago merah. Total 4 orang menjadi korban kebakaran. 3 korban telah ditemukan, sementara 1 orang lainnya masih dalam proses pencarian petugas. Ketiga korban masing-masing M. Nur Indra Sofyan dan Lukman Harlin. Jasad Nur ditemukan pada pukul 4.20 WITA dini hari. Selanjutnya 2 korban lain pada pukul 9 pagi. 2 korban ditemukan dalam kondisi berpelukan di dalam ruko yang diketahui merupakan warung makan siap saji. Korban dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dengan menggunakan ambulans. Sebanyak 3 orang. Sekarang keberadaannya di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan PER. Yang satu masih diduga dan sekarang masih dilakukan pencarian di TKP. Oh, jadi ada satu lagi Dan ya? Diperkirakan ya. Dari informasi teman-temannya ada satu lagi. Cuman itu masih belum pasti. Sebenarnya penjaganya itu hanya satu, kemudian ada teman yang juga ikut hidup di sini. Jadi ada 3. Satunya adalah warga yang tetangga sebelah karena ada kurang sehat sehingga tidak dapat nggak sempat keluar dari rumah. Akhirnya Melaporkan langsung dari kawasan KM 1,5 tanggal 8 Maret 2022. Segera meluncur, Pak. Segera meluncur. Dalam evakuasi ini petugas menerjunkan alat berat karena kesulitan mencari korban yang tertimbun puing bangunan ruko yang ambruk saat kebakaran. 0406 tanggal 8 Maret 2022. Diketahui kebakaran 4 ruko ini terjadi pada Selasa dini hari. 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan toko alat olahraga, warung cepat saji, dan toko sembako. Antrean pembelian minyak goreng seharga Rp14.000 per liter diserbu warga di Cilacap, Jawa Tengah. Warga rela antre sejak pagi untuk dapat membeli 2 liter minyak goreng kemasan. Sejak pagi hari ratusan warga menunggu dibukanya toko swalayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Warga rela mengantre untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng yang dijual oleh toko. Antrean terjadi hingga lantai parkir basement hingga pintu masuk. Setelah toko dibuka, satu persatu warga mendapatkan jatah pembelian minyak goreng sebanyak 2 liter dengan harga Rp14.000 per liternya. Sejak beberapa pekan terakhir, warga mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng curah dan memilih minyak goreng kemasan. Minyak curah aja susah, Mas. Apalagi yang bagus kayak gini, nggak ada. Jadi yang mahal pun di warung nggak ada, kayak gitu. Makanya kemarin aku beli 40.000, aku beli, mau masak nggak ada. untuk harganya kita sesuai dari pemerintah Rp14.000 per liternya. Itu setiap hari, Mas? Ya setiap hari, tapi kalau ada stok kita nggak jualan. Untuk dapat memenuhi permintaan warga, pihak toko menyediakan 1.200 liter minyak goreng per harinya. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Usai aksi panggung tanpa protokol kesehatan di Sidrap, Sulawesi Selatan, DJ Una diperiksa polisi. Polisi juga memanggil 3 saksi lainnya. Video aksi panggung Putri Una Astari Tamrin atau lebih dikenal dengan J. Una viral di media sosial. Beragam komentar pun diberikan oleh warganet. Selain mendapat saweran gelang emas hingga ratusan juta, aksi panggung DJ Una di salah satu tempat hiburan malam juga dinilai melanggar protokol kesehatan. Padahal Kabupaten Sidrap sedang menerapkan PPKM level 3. Polisi pun mengambil langkah tegas terhadap aksi panggung tersebut. 3 orang saksi termasuk pengelola kafe diperiksa polisi. Karena kita masih dari pihak pemilik THM atau kafe itu sudah 3 orang. Atas ini pengumpulan keterangan saksi-saksi terkait pada saat
peristiwa berlangsung. Sementara itu tempat hiburan malam yang menjadi lokasi panggung di Jeuna telah ditutup sementara. Tim Satgas COVID-19 Sidrap belum memastikan pasti kapan penutupan kafe tersebut. Perwira Menengah TNI Kolonel Priyanto yang diduga membunuh sejoli dalam kasus tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat didakwa pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana. Sementara 2 anggota TNI lainnya yang ikut bersama Kolonel Priyanto disidang di 2 pengadilan berbeda. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menggelar sidang perdana kasus tabrak lari yang menewaskan 2 orang remaja pada 8 Desember 2021 lalu. Sidang ini dihadiri oleh terdakwa, seorang perwira menengah TNI Kolonel Infantri Priyanto. Auditor militer atau penuntut umum dalam peradilan militer mendakwa Kolonel Priyanto dengan pasal berlapis. Terdakwa dinilai telah melakukan pembunuhan berencana hingga menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang. Dalam kasus tabrak lari 2 sejoli ini, Kolonel Priyanto ditangkap bersama 2 anggota TNI lainnya, yakni Kopral 2 Andreas Dwi Atmoko dan Kopral 1 Soleh. 2 terdakwa lainnya menjalani persidangan di 2 pengadilan militer yang berbeda. Presiden Joko Widodo memberikan penghormatan terakhir serta ikut menyolatkan jenazah Arifin Panigoro di rumah dukanya di Cilandak Timur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.